Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Materinya sedikit ada yang mereview dan juga ada yang menambahkan, makanya saya sebut Digital Instructional Management resume. Jadi ini sekaligus meresum beberapa pertemuan yang lalu. Oke, sebagaimana kita ketahui, Digital Instructional Management aspek itu ada 4 ya. Ada yang pertama administrasi. Di administrasi ada beberapa aspek yang kita yang dikelola dalam sistem pembelajaran digital. Yang pertama ada administrasi. Apa saja administrasi yang dikelola? Sebagaimana kita sudah pernah bahas, yang pertama ada user account, ada user role, kemudian ada courses, ada instructors, ada facility, dan ada course calendar atau course timeline. Jadi ini yang terkait dengan administrasi, apa hal-hal yang harus dikelola. Kita bermain dengan cerdas cermat kalau saya tidak salah, atau dengan jigsaw ya dulu untuk menjelaskan hal ini. Dengan jigsaw. User account artinya ada user account, ada user account yang ikut terlibat, termasuk juga role-nya, ada sebagai student, ada sebagai teacher, ada sebagai non-editing teacher kalau di Moodle, ada sebagai guest atau sebagai administrator yang sudah kita sepakati bahwa administrator mempunyai role yang paling tinggi, yang paling besar. Kemudian ada instructors, ada courses, artinya ada banyak courses yang dikelola. Kemudian ada instructor, barangkali ada duet di beberapa LMS, memiliki kemampuan untuk menampung beberapa teacher atau beberapa instructor. Dan ini berlaku untuk di perkuliahan kita, di mana di perkuliahan kita juga ada tim teaching ya, ada Pak Asep Heri dengan saya sebagai pendamping beliau. Kemudian ada facility. Facility ini terkait dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh tools yang digunakan, pun dengan fasilitas secara fisikal gitu ya, tapi lebih kepada fitur yang dimiliki oleh tools yang digunakan. Course calendar atau course timeline ini terkait dengan timeline waktu pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya, yang kedua adalah learning material. Learning material ini terkait dengan dua hal, authorship. Nanti urusannya authorship ini ada yang by design, ada yang by utilization, ada yang digunakan sendiri, ada yang didesain sendiri, ada yang menggunakan hasil punya orang lain ya. Terkait dengan learning material sudah pernah dibahas di mata kuliah digital pembelajaran, bagaimana bahan ajar digital itu digunakan dan dikembangkan atau dimanfaatkan dalam konteks pembelajaran digital. Pun delivery formatnya sudah kita ketahui ada banyak ya, ada yang berbentuk buku, ada yang berbentuk visualisasi dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan learning material. Berikutnya terkait dengan learning strategi. Learning strategi secara khusus adalah terkait dengan aktivitas yang dilakukan dalam konteks belajar digital. Ini yang harus juga dikelola, ini juga yang dapat dikelola dalam pembelajaran digital. Jadi ada learning tab-nya, misalkan ini sedikit teknis sekali, ini terkait dengan desain pembelajaran digitalnya. Learning tab-nya bagaimana? Apakah mau pakai teacher teaching style gitu ya, atau teacher teaching preference, atau disediakan mengakomodasi student learning preference. Kemudian user messaging-nya ada yang CMC, ada yang menggunakan computer mediated communication, ada yang juga yang tidak. Kemudian notification sistemnya ada yang automatic, ada yang juga tidak. Dan delivery option ini ada yang synchronous, ada yang asynchronous, dan berbagai macam aktivitas, artinya representasi aktivitas ini disampaikan atau masuk dalam cakupannya learning strategi.
Berikut yang terakhir, evaluasi. Ini pengukuran ya, terkait dengan pengukuran. Pekan yang lalu di mata kuliah digital pembelajaran kita mendalami terkait dengan evaluasi pembelajaran digital, dan salah satu yang paling mengena adalah measurement ya, pada aspek atau komponen measurement dalam evaluasi. Ada yang paling umum kan sudah kita sampaikan atau kita bahas, bahwa yang paling umum ada testing atau digital test, kemudian digital assignment, dan ada digital portfolio. Kemudian yang kedua, aspek dalam pengelolaan atau faktor yang dikelola dalam evaluasi adalah testing time. Testing time umumnya bisa dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir. Ini tergantung dengan kebutuhan, atau yang disebut dengan pre-test, ada yang disebut dengan post-test. Dan yang terakhir, displaying testing score. Ini bisa secara langsung, bisa secara terbuka, bisa juga secara bersifat kelas, ataupun secara individual. Ini salah satu hal yang penting untuk dipahami dan Anda kuasai. Karena apa? Karena akan menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika Anda akan memilih tools yang akan digunakan dalam pembelajaran digital. Juga aspek-aspek yang menjadi perhatian Anda dalam menyelenggarakan pembelajaran digital. 4 komponen ini ya, 4 aspek. Kita berlanjut. Ada role dalam digital instructional management. Pak, role itu bukannya user role, ada teacher, student, dan administrator. Oh tidak, dalam fungsi manajemen sebetulnya ada 2, ada sebagai teacher, ada sebagai manajemen. Artinya teacher nih fungsinya fungsi delivery, ada manager nih fungsinya pengelolaan secara keseluruhan, atau hanya mengelola saja tapi dia tidak mengajar. Kalau kita lihat dari 4 aspek yang sudah tadi kita bahas, ada administration, ada learning material, ada learning strategy, dan evaluation. Maka yang pertama bisa kita lihat bahwa kalau perannya atau role-nya sebagai teacher, maka sebetulnya yang dikelola oleh teacher itu aspeknya hanya ini saja. Teacher hanya mengelola user role, artinya fungsi role-nya dia sebagai teacher dan role-nya siswa atau student. Kemudian teacher hanya mengelola courses, instructor, artinya instructor itu teman sejawatnya, dan juga course calendar, artinya timeline waktu pembelajaran di course. Itu dari segi administrasi. Dari learning material, kedua-duanya baik authorship maupun delivery format ini dikuasai oleh teacher. Teacher dapat mengelola authorship, teacher dapat mengelola delivery format, artinya mau format apa yang disajikan itu bisa dikuasai oleh teacher. Yang ketiga adalah learning path. Nah, learning path ini justru ini menjadi haknya teacher. Jadi haknya teacher dalam dalam menyajikan pembelajaran. Haknya teacher dalam menyajikan pembelajaran, dalam menyampaikan pembelajaran, dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran itu apa yang dia pilih, maka sebetulnya teacher tidak ada urusannya dengan manajer. Manajer tidak terkait secara langsung. Kemudian yang keempat di bagian evaluation ini hanya ini saja, measurement method, testing time, dan discipline testing semuanya ya. Berbeda dengan fungsinya manajer dalam pembelajaran digital. Fungsi manajer, Anda bisa saja berperan sebagai teacher, artinya menyampaikan. Contoh misalkan begini, ketika Anda di sekolah dasar nanti berperan sebagai guru, Anda memiliki kemampuan untuk menyampaikan pembelajaran digital, maka Anda fungsi teacher inilah. Jika di sekolah Anda sudah ada manajernya, maka Anda hanya ini saja. Artinya misalkan ada bagian TIK-nya, misalkan di sekolah Anda, maka sebetulnya Anda lakukan fokus pada tugas Anda sebagai teacher, role Anda itu. Tapi jika ternyata nanti Anda datang ke sekolah dan ternyata Anda di-hire sebagai manajer pembelajaran digital, maka Anda sebetulnya punya role yang lain karena Anda tidak mengajar.
Apa role-nya sebagai manajer pembelajaran digital? Yang dikelola ini untuk administrasi hampir semuanya kecuali course, ya hampir semuanya pada bagian administrasi semuanya dikelola, artinya mengelola user account, mengelola user role, mengelola courses, mengelola instructor, mengelola facility, dan mengelola course calendar. Kecuali pada bagian learning material, authorship tidak menjadi bagian yang dikelola oleh seorang manajer. Manajer hanya ikut mengelola delivery formatnya, dalam artian dia bisa memberikan opsi, bahwa format bahan ajar yang bisa disajikan dalam pembelajaran digital itu formatnya apa saja. Itu yang dia kelola. Sedikit berbeda dengan perannya guru dalam mengelola delivery format, dia yang menentukan berdasarkan opsi yang disediakan oleh manajer. Maka manajer dalam perannya dalam mengelola learning material pada pembelajaran digital adalah mengelola delivery format. Apa saja yang disediakan. Bisa saja menyesuaikan dengan kemampuan LMS-nya, misalkan kalau menggunakan LMS. Kalau misalkan tidak, ya disesuaikan dengan kemampuan tools yang digunakan dalam menyampaikan pembelajaran digital. Kemudian yang keempat, manajer dalam learning strategi ini sedikit berbeda dengan teacher. Yang dikelola oleh manajer adalah user messaging dan notification system. Ini yang dikelola oleh manajer yang mengelola pola user messaging seperti apa saja, apakah harus langsung atau by email atau lewat mana gitu ya. Ini kemampuannya dikelola juga oleh manajer. Sedangkan notification system pun tidak teacher sebetulnya tidak tahu menahu, hanya tinggal pakai saja. Tapi yang bisa mengelola, yang bisa menentukan apakah itu bisa dipakai atau tidak, ini adalah manajer atau bagian TIK, kalau bagian IT-nya, kalau ada bagian IT di sekolah. Yang terakhir di evaluation, ini testing time juga menjadi ranah, bisa berkolaborasi dengan teacher untuk mengelola testing time dan displaying testing score. Tapi measurement method tidak bukan bagian manajemen, itu ranahnya penuh ada di teacher. Nah, masalahnya terkadang di sekolah kita tidak hanya memiliki peran pada salah satu saja, kita bisa saja memiliki peran pada keduanya. Maka sebagai teacher manager ini full, perannya full, semuanya kita pegang. Dalam pembelajaran yang ideal yang selama ini berlangsung, artinya tidak dikelola secara institusi, seperti misalkan begini, dalam pembelajaran di satu lembaga diklat, ketika dulu saya melakukan prajabatan, diklat prajabatan itu dikelola oleh institusi. Semua wajib menggunakan platform tertentu, semua wajib menggunakan menggunakan tool yang sudah ditentukan, menggunakan sistem yang sudah ditentukan oleh institusi, sehingga tidak ada opsi bagi pengajar, bagi guru untuk memilih toolsnya tersendiri, karena semuanya sudah diorganisasikan oleh institusi. Jadi, jika itu yang dilakukan, maka dua peran ini akan jelas pemisahnya, mana yang manajer, mana yang teacher. Ini akan sangat jelas. Tapi kalau pembelajaran digital dilakukan secara ideal, artinya secara mandiri, tanpa ada secara sistemik dilakukan oleh institusi, tidak ada kewajiban dari institusi untuk menggunakan platform tertentu, maka biasanya kecenderungan yang terjadi adalah teacher manager. Perannya yang digunakan. Itu perbedaannya. Ini perlu disadari karena di beberapa sekolah yang bagus, misalkan yang well organized, pembelajaran digital itu dipisahkan antara siapa teachernya, siapa manajernya, dan peran teacher ini fokus hanya pada mengajar, sehingga dia tidak terlalu terlibat dalam penentuan aspek teknis. Misalkan di sekolah menengah dan sekolah sekolah menengah lah ya, di SMP atau SMA, ada yang disebut dengan operator IT. Ya, itu biasanya yang dia mengelola, berperan sebagai manajer ex guru TIK. Tapi kalau di sekolah dasar kan tidak ada TIK. Hanya di beberapa sekolah swasta yang saya ketahui itu memang ada bagian laboratorium
komputer atau laboratorium atau bagian IT di sekolah tersebut, dan mereka yang berperan sebagai manajer, sehingga ikut reward ketika pandemi terjadi kemudian tiba-tiba harus beralih ke full digital, maka bagian IT ini akan sangat ikut reward sekali. Berbeda dengan yang tidak memiliki bagian ini, maka sistemnya akan tergantung dengan kemampuan guru masing-masing. Ada beberapa, termasuk yang terjadi di kampus kita. Di kampus kita ini yang dilakukan, sehingga setiap dosen, pengajar berperan sebagai teacher manager, sehingga opsi yang digunakan, kemampuan memanagenya ini disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang mampu menggunakan Google Classroom, ya digunakan Google Classroom, artinya troubleshoot, kemudian apapun itu pengembangan Google Classroom dilakukan secara mandiri. Ada yang hanya sanggup menggunakan WhatsApp group atau grup messenger, maka ya itu saja mungkin yang digunakan. Jadi berbeda-beda. Dengan menggunakan peran teacher manager ini akan sedikit berbeda pada setiap guru, pada setiap pengajar, walaupun ada pada institusi yang sama. Baik, itu yang ketiga ya. Berikutnya ini adalah tools for managing aspect of digital instruction. Nah, tadi untuk administrasi, ini tools yang paling cocok digunakan adalah LMS. Saya tidak, mungkin saja ada tools lain yang bisa mengelola administrasi hanya secara parsial. Misalkan untuk mengelola siswa ada aplikasinya khusus, untuk mengelola courses, artinya untuk mengadministrasikan courses juga ada aplikasinya khusus, satu aplikasi tersendiri. Di App Store atau di Play Store, saya pikir yang sifatnya mobile tersedia beberapa aplikasi. Saya pernah pakai beberapa, hanya saya merindukan integrasi, artinya antara pengelolaan student dengan pengelolaan courses itu pengennya terintegrasi, karena susah kalau dipisah-pisah. Maka jawaban untuk pengelolaan administrasi adalah LMS. Bisakah LMS ini atau administrasi ini dipisahkan dari aspek komponen-komponen yang lain? Jika menggunakan pembelajaran secara digital mandiri, artinya dengan kemampuan ITL, tidak terikat dengan sistem yang wajib digunakan, maka sebetulnya sah saja. Jika Anda misalkan hanya ingin mendigitalisasi administrasi, pengelolaan administrasi, maka gunakanlah tool yang hanya untuk mengelola administrasi. Jika misalkan Anda ingin mengelola mendigitalisasi bahan ajarnya saja, maka penyajian bahan ajar dan bahan ajarnya menggunakan digital, maka menggunakan tools yang hanya untuk mengelola digital itu sah. Tapi kalau untuk administrasi, tools yang menurut saya paling pas, paling cocok untuk mengelola komponen untuk administrasi tadi, dari user role, user account, courses dan lain sebagainya, itu adalah LMS atau Learning Management System. Berbeda dengan learning material. Yani, kalau learning material ada banyak opsi yang bisa digunakan. Kalau misalkan Anda, teman-teman, setelah nanti terjun ke dunia nyata dan ingin mengembangkan pembelajaran digital tapi hanya pada aspek learning materialnya saja, maka tools-tools yang model ini bisa digunakan. Ada LMS bisa digunakan sebagai pengelola learning materialnya saja, tanpa mengelola administrasinya, tanpa mengelola yang lainnya, itu bisa. Atau LCMS yang memang difungsikan untuk mengelola konten pembelajaran, atau menggunakan blog. Tidak apa-apa, blog dapat dimanfaatkan untuk penyajian bahan ajar. Blog juga kan bisa menampilkan teks, bisa menampilkan file, audio, dan video, gambar gitu ya. Blog bisa. Atau website. Kalau Anda sudah punya website pribadi, maka website ingin digunakan sebagai pengelola bahan ajar, maka memungkinkan, sangat memungkinkan. Kemudian berikutnya sosial media. Nah, ini sosial media ini yang sebetulnya banyak digunakan sekarang karena sifatnya light ya, ringan. Nanti paling cocok sosial media ini untuk menyampaikan pembelajaran dalam bentuk micro learning, yang learning objeknya pendek-pendek, kecil-kecil, unitnya kecil-kecil. Atau online storage, Google Drive, iCloud dan lain sebagainya.
itu juga dapat digunakan sebagai fasilitas untuk mengelola learning material, untuk mengelola learning. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ada learning strategi. Di learning strategi ini, LMS juga tetap bisa digunakan karena LMS memungkinkan beberapa aktivitas. Ada diskusi, ada bisa diskusi gitu ya, bisa penugasan, bisa penyampaian materi langsung. Bahkan di beberapa LMS ada fitur untuk terintegrasi dengan fasilitas Meet-nya. Contohnya Google Classroom bisa terintegrasi dengan Google Meet. Atau di Spada ya, Spada dengan Big Blue Button kalau di Spada. Tapi belum pernah saya coba Big Blue Button. Kemudian sosial media bisa menyampaikan learning strategi. Bisa di beberapa sosial media bisa live streaming, contoh di YouTube hanya, dan itu yang ingin saya coba sebetulnya, tapi kemudian sejauh ini sudah 3 kali justru dites di uji cobanya berhasil, tapi pas pelaksanaan entah kenapa selalu tidak berhasil, sudah 2 kali dicoba. Kemudian yang terakhir ada di Messenger. Nah, ini yang jadi sah kalau ada dosen, kalau ada guru pengajar yang hanya menggunakan Messenger saja. Messenger itu apa sih Pak? Ya, semacam alat fungsi utamanya adalah untuk bertukar pesan. Messenger ada WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain dan seterusnya. Itu Messenger. Ini bisa dilakukan karena misalkan di beberapa untuk aspek khusus ya, misalkan WhatsApp memungkinkan untuk video, WhatsApp memungkinkan untuk bertukar audio, untuk bertukar gambar, memberikan tugas, moderasi gitu ya, itu bisa. Sehingga learning strategi pengelolaannya bisa juga dilakukan melalui Messenger. Yang berikutnya, yang terakhir adalah evaluation. Nah, evaluation ini dapat dilakukan dengan menggunakan LMS yang sifatnya ya semua. Makanya artinya dari sini sebetulnya dapat terlihat jika Anda ingin mengelola sekaligus keseluruhannya hanya dengan menggunakan satu tool, maka opsinya adalah kuasai LMS, karena LMS dapat mengakomodir pengelolaan keseluruhan aspek. Kalau untuk evaluasi, selain ada LMS ada juga digital assessment tool. Contohnya apa? Digital assessment tool ya, tool yang secara khusus dapat difungsikan untuk melaksanakan tes online secara digital. Contohnya apa ya? Kahoot, Quizizz gitu ya. Kemarin kita UTS menggunakan Quizizz, itu merupakan bentuk pembelajaran atau bentuk evaluasi yang menggunakan digital assessment tool. Dia tidak bisa mengelola learning strategi, dia tidak bisa mengelola learning material, dia juga tidak bisa mengelola apalagi administrasi. Hanya untuk pengelolaannya untuk difungsikan sebagai pengelola evaluasi. Nah, dari sini tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa terlihat bahwa sebetulnya LMS yang dapat memegang peranan, betapa LMS ini saya tandai, betapa LMS ini memiliki peranan untuk jadi LMS ini memiliki peranan untuk LMS di learning material ada LMS untuk mengolah keseluruhannya. LMS ini juga ada. Ini fungsinya dapat, tapi pun tidak salah jika menguasai bagian-bagian yang lain ya, yang dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran atau digital. Untuk materi sebetulnya hanya itu saja yang disampaikan, tapi saya akan menyampaikan beberapa tips atau saran yang menurut saya dapat membantu Anda untuk semakin baik dalam mengelola pembelajaran digital. Apa saja? Yang pertama adalah
master as many itu as possible, as advanced as possible. Jadi kuasai digital toolsnya sebanyak mungkin, kuasai toolsnya sebanyak mungkin dan semaster mungkin, arti se se advance mungkin. Jadi kuasai tools digital tools sebanyak mungkin dan juga ya perdalam kemampuan tersebut se-advance mungkin, semahir mungkin. Itu yang pertama. Tidak terlalu sulit ternyata jika Anda coba mau, misalkan yang kemarin saya sajikan ya di pembelajaran digital menggunakan Menti. Ternyata varian Menti itu ada banyak sekali. Kalau Anda lihat itu top tools for learning, Menti itu bagian dari student engagement interaction kalau saya tidak salah kategorinya itu, dan itu banyak sekali. Ada Slido, ada Poll Everywhere, ada banyak dan itu tidak begitu sulit karena cukup butuh modal email Google saja itu bisa digunakan. Oke, yang kedua, practice make perfect. Nah, ini yang bisa saya sampaikan adalah latih, semakin banyak berlatih semakin baik, karena kemampuan mengelola ini bagian dari keterampilan, bukan hanya berbasis teori, tidak, tapi berbasis kemahiran. Semakin sering digunakan maka semakin mahir. Maka silahkan Anda buat kursus-kursus kecil yang Anda sebagai pematerinya. Anda misalkan sekarang berjarak jauh dengan teman-teman Anda, ingin berbagi skill, berbagi kemampuan, buat course misalkan di entah di Edmodo, entah di Google Classroom yang itu mengundang teman-teman Anda, atau mau promo UPI gitu misalkan ke institusi, ke sekolah alma mater Anda, dulu buka kursus singkat gitu, terkait dengan apa, terkait misalkan bikin PowerPoint yang baik gitu, ataupun misalkan membuat infografis atau menggunakan sosial media 101 untuk sosial media 101, mengenal sosial media, mengembangkannya dengan baik. Ke adik-adik kelas Anda di SMA menggunakan LMS atau menggunakan fitur-fitur tertentu, atau Anda saling berbagi seperti kemarin ya, waktu itu kita menggunakan WhatsApp untuk webinar, itu boleh, silahkan, sangat baik sekali. Tapi penggunaannya dilakukan secara terus-menerus dan menggunakan variasi-variasi betul. Saran saya supaya semakin banyak tuh yang Anda bisa dan semakin advance ya nantinya. Arahnya kan tetap muaranya ke advance. Itu yang kedua. Yang ketiga, keep your focus on the instruction. Jadi ini yang sulit saya lakukan. Kalau Anda mau baik, fokus pada pembelajaran yang ingin Anda sampaikan. Ini yang agak sulit saya lakukan beberapa waktu belakangan. Tapi saya tetap berusaha, mudah-mudahan tetap bisa, walaupun ya termasuk di mata kuliah ini di MSPD banyak sekali kekurangan, saya akui itu. Dan untuk itu saya memohon maaf. Kembali lagi ke ya. Jadi sebaiknya kalau memang Anda mau bagus, keep your focus on the instruction. Ini termasuk bagian dari salah satu hal yang dapat membuat pembelajaran digital Anda terkelola dengan baik. Yang keempat, preparation is the key. Preparation is the key. Jadi atau instructional design-nya itu adalah kunci. Atau ada banyak perkataan bagus yang merepresentasikan preparation ini. Ada preparation make preparation make perfect ya. If you don't prepare well and you prepare to artinya kalau kamu tidak mempersiapkan dengan baik, maka kamu sedang mempersiapkan kegagalan. Betul. Itu ada di salah satu filmnya Jason Statham juga menyampaikan tentang persiapan. Persiapan itu hal yang sangat penting. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin disampaikan secara pribadi, saya terbuka, silakan. Itu saja. Mohon maaf untuk pertemuan dan mata kuliah ini secara keseluruhan.
Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan, nilainya ditunggu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.